Allah mengajak kita untuk terus senantiasa merenungi kata-kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan kata lain, banyak ayat yang menyerukan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat Ibrahim yang sering kita dengar juga dari para khatib, dari para ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, surat 14 ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita biasanya dengarnya dari sini nih Pak. Ya, dipotong. Ketika ustadz atau khatib atau kiai menyampaikan pesan ini, biasanya dia pesankan dari sini. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Jika kalian mengingkari nikmatku, ingat sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini Allah mengawali ayat dengan wa iz ta'azzana. Ta'azzana itu artinya azan. Azan itu apa maknanya? Kalau kita sering memaknai panggilan ya. Azan juga bisa bermakna peringatan, mengingatkan. Oh, ngingetin nih waktu sholat sudah datang. Itu azan. Atau panggilan. Panggilan untuk sholat. Kalau laki-laki ya berjamaah di masjid. Berarti ayat ini mengingatkan kepada kita, ngasih tahu, ngingetin, manggil. Apa panggilannya? Apa peringatannya? Agar senantiasa bersyukur. Ya, ini Allah ngingetin kita. Karena boleh jadi banyak manusia yang kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur. Padahal ayat-ayat alhamdulillah tiap hari diucapin. Ya, tiap hari diucapin. Tapi mungkin rasa syukurnya belum tumbuh secara seperti yang diinginkan. Gitu ya. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, itu artinya kalimat tersebut mengajak ruh kita nih untuk mengakui seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu pentingnya. Bagaimana menghadirkan ruh itu di dalam setiap ucapan yang kita keluarkan. Urgensinya di situ ya, pentingnya di situ. Dan nggak kurang-kurang ayat-ayat menyampaikan itu. Ancamannya apa? Kalau kita kurang bersyukur, nauzubillah min dzalik, boro-boro kenikmatan. Apa nih? Inna azabi lasyadid. Nah, di sini bisa terlihat begitu urgennya, begitu pentingnya sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai hadis ya, berbagai hadis, salah satunya hadis ini ya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana hadis-hadis ini menggiring kita untuk senantiasa memiliki sifat syukur. Ekspresinya bermacam-macam. Di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung man aslama, orang yang memeluk agama Islam, orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ruziqa kafafan, kemudian diberikan rezeki yang cukup. Allah di dalam berbagai ayat menyatakan rezeki itu bukan soal banyak, tapi cukup. Bukan kasir Pak ya, diskon kasiro, tapi kafafan. Dan dalam doa kita, Bapak sekalian sering diajarkan para ustadz, Allahumma kfina bihalalika an harami, gitu ya. Allahumma kfina bihalalika an harami wa aghnina bifadlika amman siwa, gitu ya Pak ya. Hafal nggak doanya Pak? Hafal ya? Pendek Pak doanya. Allahumma kfina
bihalalika an harami wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan bihalalika dengan halal, rizki yang halal darimu, an harami dari rizki yang haram, cukupkan yang halal ini. Ya, jadi sungguh beruntung orang yang beragama Islam kemudian diberikan rezeki yang cukup. Nanti ada lagi hadis yang menyebutkan apa sih kategori rezeki yang cukup. Nanti di hadis berikutnya ada ya. Kemudian waqanna Allah, dan dia merasa cukup qanaah, yang disebut dengan qanaah, merasa cukup terhadap apapun yang Allah berikan kepada dia. Nah, qanaah. Qanaah juga merupakan ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasul Abi Hurairah. Dia mendengar Rasulullah SAW berkata, "Laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah seorang yang kaya itu dikatakan yang banyak memiliki harta. Walakinnal ghina, barang akan tetapi dikatakan orang yang kaya itu adalah ghinan nafs, kaya hati. Jadi kalau kaya hati itu nggak ada lawannya, Pak. Karena kalau orang nggak kaya hati, berapapun banyaknya harta itu nggak akan pernah cukup, Pak. Nggak akan pernah cukup. Ya. Kalau hati kita nggak kaya itu nggak akan pernah cukup, selalu kurang. Maka tepat sekali ketika Rasulullah mengatakan kekayaan itu adanya di hati, bukan di harta benda. Karena sudah terbukti, Pak, dunia tidak akan pernah cukup. Ini Bapak rata-rata pensiun ya, pasti udah ngalamin lah. Ya, saya juga kalau usia udah usia pensiun. Anak pang juga ya. Itu. Nggak akan pernah cukup, Pak. Kita semua sudah merasa. Ya, the world will never enough, itu istilah. Bahkan ada salah satu judul film ya, Pak ya. Filmnya si Mission Impossible. Ya. Salah satu judulnya adalah The World Will Never Enough. Dunia nggak akan pernah cukup. Itu mungkin dia nyatut dari hadis ini apa ya. Jadi banyak orang-orang barat itu mengambil kata-kata filosofis itu dari hadis, Pak. Dunia nggak akan pernah cukup. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masing-masing punya nomornya. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, sahabat Rasul radhiyallahu anhu qala, dia pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Dua buah nikmat. Ya, nikmatani artinya dua buah nikmat. Kalau satu nikmat, nikmatun. Maghmunun fihima katsirun minan nas, yang manusia kebanyakan lalai, lupa. Ya Pak ya, ada seorang Imam Syafi'i kalau nggak salah pernah berkata, ketika manusia tahu batas waktunya, ya, ketika manusia tahu batas waktunya, maka dia akan minta tambahan waktu. Begitu ya? Itu kata-kata Imam Syafi'i. Ketika manusia tahu batas waktunya, maka dia akan meminta tambahan waktu. Ya Allah, ini kalau lagi sakit nih Pak, ingat matinya enggak? Ya Allah, kok kayaknya amal saya belum banyak ya, jangan dulu deh. Ya, saya juga ngerasain Pak, kalau lagi sakit tuh ya, apakah saatnya gitu ya? Kok kayaknya masih kurang. Itu kata Imam Syafi'i. Ketika manusia tahu batas waktunya, dia akan minta tambahan waktu. Akan tetapi, ketika manusia diberikan waktu, maka dia menunda-nunda. Tuh udah sifat manusia ya Pak ya. Ketika dia diberi waktu yang cukup, maka dia akan menunda-nunda. Itu kata Imam Syafi'i.
Di sini dikatakan dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai, lupa, lengah, ghaflah. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu. Kesehatan dan waktu luang. Ya, ada orang sehat Pak, sehat, tapi kayaknya sibuk terus, nggak sempet. Ya nggak sih? Sehat tapi sibuk, nggak sempet. Diajak ke masjid, wah nanti. Diajak pengajian, nanti saya ada kerjaan macam-macam. Ada online, waduh, walaupun di rumah ada kerjanya online. Ya, itu sehat tapi nggak sempet. Nah, ini dua kenikmatan ini yang harus kita perhatikan karena banyak manusia lalai di situ. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini konsep kaya di dalam Islam sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW. An Ubaidillah ibni Mihsan al Ansori radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW. Ini sahabat Rasul Ubaidillah. Dia pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutun yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya. Man asbaha, asbaha itu pagi, subuh. Subuh itu artinya pagi. Barang siapa di antara kalian yang berada di pagi hari, bangun tidur, sholat subuh, berangkat dari rumah ke masjid, pulang subuh, kembali ke rumah. Aminan fi sirbihi, aman. Tidak ada tekanan. Tidak ada intimidasi. Tidak ada penindasan. Tidak ada yang menekan dia. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Ya. Tidak tertekan, badannya sehat. Indahu qutun yaumihi, dia punya makanan hari itu. Ini ngaji belum selesai ya makanan udah ada. Ya. Subhanallah, ini berkah ya. Bangun subuh, sholat subuh, pulang ke rumah, istri udah nyiapin sarapan. Nasi goreng, nasi uduk, Masya Allah. Ya. Nggak dikejar-kejar dari kolektor. Ya. Pinjol. Waduh, ya Bapak, nauzubillah, jangan sampai. Ya, punya makanan hari itu, badannya sehat, tidak dalam keadaan tertindas, terkejar-kejar. Tidak ada tekanan, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia untuk dia semua. Tuh Pak, itu kaya Pak. Ya, jadi kita bisa makan hari ini kata Rasul, kalian kaya. Kalian kaya. Cuman rahasianya di sini nih. Ya, rahasianya di sini. Nah, inilah yang dikatakan kaya di dalam konsep Islam berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW. Besok pagi kita bangun, sholat, pulang ke rumah, ada makanan, kaya. Rahasianya di mana? Ini kata Rasul. Ya, kalian kaya, maka seolah-olah dunia untuk kalian semua. Ya. Nah, ini ayat surat An-Nahl surat ke-16 ayat 18, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Bapak, nafas yang kita hirup tiap hari Pak, pernah nggak kita hitung? Bahkan dalam keadaan tidur kita dalam keadaan tidur kita, di bawah sadar kita, terus kita merasakan nikmat Allah. Ya, dan oksigen yang kita hirupnya cukup. Kalau nggak cukup Pak, sesek. Ya, Bapak kalau suka naik ke gunung yang ketingginya di 5.000 meter di atas permukaan laut ya, itu udah mulai sesek Pak. Karena oksigen, paru-paru kita nggak ada masalah, sehat. Tapi ketika kadar oksigen yang ada di udaranya berkurang, sesek kayak dijepit dada kita.
Ya, saya pernah ngalamin itu. Berada dalam kondisi oksigen berkurang. Sehat, masih muda, umur 30-an waktu itu ya. 30 tahun. Sekarang saya udah 50 lebih. Waktu itu usia 30. Tapi saya berada dalam kondisi udara di sekitar saya tipis. Sesak. Ya, sesak. Jadi sehat tapi oksigen tidak cukup, sesak. Oksigen cukup, nggak sehat, sesak juga. Ya, orang-orang yang memiliki masalah di paru-parunya ya harus dibantu dengan oksigen. Itu baru satu Pak, oksigen. Belum lagi darah. Darah yang mengalir di tubuh kita berapa liter Pak? Banyak. Banyak. Ya, jadi kita tidak akan pernah sanggup. Maka dari itulah Allah mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja dinan qayyiman dan banyak alhamdulillah. Ini kata Imam Syafi'i, ya, bahaya orang yang menyia-nyiakan kesehatan dan kesempatan. Lebih bahaya dari kematian. Menyia-nyiakan waktu luang lebih berbahaya dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan teman-teman. Ya Pak ya, menyia-nyiakan. Oh ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ya Al-Fawaid. Ini ada di bawah judul kitabnya. Al-Fawaid halaman 44. Para ulama itu menulis kitab isinya luar biasa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Fawaid halaman 44 dia katakan menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Karena kematian itu hanya memutuskan kita dari dunia dan teman-teman kita. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, dia memutuskan dengan Allah dan akhirat. Nah, ini sebelahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelahnya ya. Dalam kitabnya yang lain, jika jiwamu tidak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, maka kamu akan disibukkan oleh maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, inilah jawaban kenapa saya sebutkan di judulnya adalah bahaya menyia-nyiakan waktu. Ya, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya pensiunan banyak waktunya Pak ya. Nah, makanya alhamdulillah nih pensiunan di sini masjid penuh ya. Waktunya ada buat masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dihitung sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu kesempatan yang Allah berikan. Ya, sekali lagi dalam kalimat lain Imam Syafi'i mengatakan setiap manusia yang sudah tahu batas waktunya, maka dia akan meminta kelebihan kesempatan. Tapi setiap manusia yang diberikan kesempatan, maka dia menunda-nunda. Nauzubillah ya, jangan sampai itu kata-kata Imam itu jadi nasihat juga buat kita. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi ini mengingatkan kembali kepada kita untuk terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada nasihatnya Bang Roma. Tahu Bang Roma Pak? Bang Roma udah profesor sekarang ya? Ya Pak ya? Itu ya, Profesor Dr. Roma Irama ya? Doktor ya? Sekarang mah banyak sih ya yang tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi profesor. Kata Bang Roma dalam lagunya dari hadis ya, jaga 5 sebelum datang yang 5, sehatmu sebelum sakitmu, gitu ya. Bang Edi pernah dengar kan? Oh ya, zamannya Bapak ya. Iya. Coba apa nggak Pak? Ya pesan Nabi, jaga 5 sebelum datang 5. Apa aja Pak? Datang yang 5, tetet itu. Nah, jaga hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit,
Apal ya. Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, modalmu sebelum tuamu gitu ya. Gitu. Itu subhanallah ya, nasihat Nabi itu luar biasa. Makanya Bang Roma menyampaikan dalam bentuk lagu supaya bisa dinikmatin juga. Ya, nasihat tapi dalam bentuk yang bisa dinikmatin ya bagus juga. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.